Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi di hari Senin yang insya Allah penuh semangat ya. Nah, kemarin soleh-soleha Sabtu dan Ahad sudah istirahat di rumah ya. Jadi sekarang saatnya kita kembali lagi untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Masih semangat kan? Pasti masih dong. Oke soleh-soleha, hari ini apa ya yang akan kita bahas? Kita lihat yuk. Ya, hari ini kita akan mempelajari tematik ya. Kita masih di tema 5 yaitu pengalamanku dan kita masuk ke subtema 2 yaitu pengalaman bersama teman dan pembelajaran yang pertama ya. Oke, hari ini kita akan fokus terhadap PPKN dan bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, anak soleh dan soleha dapat menjelaskan aturan bermain bersama teman yang berlaku di rumah. Dan yang kedua, anak soleh dan soleha mampu membuat ungkapan permintaan maaf kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun, baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, jadi ada kaitannya nih ya materi kita hari ini antara PPKN dan bahasa Indonesia. Di PPKN-nya kita akan membahas tentang aturan bermain dan di bahasa Indonesia kita akan membahas tentang permintaan maaf karena kadang-kadang ketika kita bermain dengan teman suka ada nggak sengaja begitu ya, nggak sengaja nangis misalnya, nggak sengaja kedorong misalnya. Nah, ini sangat berkaitan. Kalau begitu, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita ke PPKN dulu ya, yaitu mengenal aturan di rumah. Masih ingat nggak, soleh-soleha? Aturan itu apa sih? Apa coba? Aturan adalah apa? Aturan adalah hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, ya kan? Jadi misalnya di rumah itu ada yang boleh menonton TV, tapi tidak boleh sampai larut malam. Nah, seperti itu contoh aturan ya. Nah, setiap aturan di rumah harus dipatuhi ya, soleh-soleha, karena aturan itu dibuat untuk dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Kenapa? Karena dengan mematuhi aturan kita akan menjadi hidup lebih teratur ya. Hidup kita menjadi lebih teratur maksudnya ya. Jadi kalau di rumah itu ada aturan, harus diikuti, tidak hanya oleh anak-anak, tidak hanya oleh ayah ibunya saja, tapi oleh semua anggota keluarga. Sehingga kehidupan kita menjadi lebih teratur dan tentunya damai begitu ya, soleh-soleha. Oke, nah sekarang bermain bersama teman sangat menyenangkan. Namun ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat kita bermain loh. Coba kira-kira apa ya yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat kita bermain? Banyak ya. Coba kita lihat apa saja ya. Nah, aturan bermain bersama teman di rumah diantaranya yang pertama, membereskan kembali mainan apabila telah selesai bermain. Jadi, jangan sampai kita bermain, lalu ketika selesai, kita biarkan mainannya berantakan. Nah, jangan sampai seperti itu ya, soleh-soleha. Pokoknya ketika kita bermain, kita harus membereskan mainan kita setelah selesai bermain ya. Oke, lalu ramah dan rukun dengan teman. Jadi, jangan rebutan, terus juga jangan mudah marah ya. Jika ada sesuatu hal, bicarakan baik-baik. Misalnya ada teman yang tidak sengaja mengambil mainanmu, silahkan kalian bicara pelan-pelan. Itu kan punya aku, gitu ya misalnya ya. Silahkan. Dan kalau mau meminjam punya teman juga jangan main rebut aja ya. Harus minta izin. Boleh nggak aku pinjam mainanmu? Seperti itu ya. Oke?
Lalu tidak mengotori rumah. Nah, ya. Jadi kalau bermain ya baik di rumah sendiri maupun di rumah teman itu tidak boleh mengotori rumahnya ya. Misalnya makan es krim. Es krimnya berceceran kemana-mana. Nah, seperti itu ya, jangan ya. Atau misalnya makan pisang. Nih, di sini ada contoh buah pisang nih ya. Lalu tiba-tiba sampahnya dibuang begitu saja ya. Jangan ya, soleh-soleha ya. Pokoknya kalau ada sampah itu harus dibuang kepada tempatnya ya. Lalu ini yang paling penting, bermain boleh tapi jangan lupa waktu. Terutama waktu sholat dan waktu belajar. Kalau sudah masuk waktu sholat yang ditandai oleh azan, kalian sholat dulu ya, baru nanti lanjut mainnya. Atau ketika kalian sudah masuk waktu belajar, seperti misalnya pagi hari ini ya, jangan dulu main, belajar dulu ya, oke? Nah, berikutnya aturan bermain di rumah teman. Nah, kalau tadi lebih banyak di rumah kita ya, sekarang bagaimana dengan aturan bermain di rumah teman? Sebetulnya tidak banyak jauh beda ya. Yang pertama, kita tentu harus meminta izin kepada orang tua. Kita bilang dulu ya sama orang tua kita kalau kita mau bermain di rumah teman, supaya orang tua kita tidak mencari, tidak kebingungan, aduh di mana ya anandaku misalnya ya. Jadi tetap harus meminta izin dulu kepada orang tua mau ke rumah siapa ya. Lalu bermain pada waktu yang tepat ya. Jadi jangan sampai kita main ternyata waktunya itu waktu misalnya teman kita tidur siang begitu ya. Nah, jangan ya, karena itu akan mengganggu teman kita. Misalnya jam 1 waktunya teman kita tidur siang. Nah, kita jangan bermain ke rumahnya ya, biarkan teman kita beristirahat dulu. Jadi bermainlah pada waktu yang tepat gitu ya. Lalu kemudian bermain di tempat aman. Ya, walaupun kita bermain di rumah teman, jangan asal bermain di mana saja. Bermainlah di tempat yang aman, yang tidak berbahaya. Ya, lalu berikutnya tidak bermain benda yang berbahaya. Jadi tidak main api, tidak main pisau. Kalau misalnya mau masak-masakan, kan kalau masak-masakan memotongnya harus pakai pisau ya. Terus memasaknya juga harus pakai api ya. Nah, bagaimana dengan seperti itu? Boleh asal ada pengawasan orang dewasa ya. Minta minta bantuan untuk diawasi begitu ya. Jadi nggak boleh main benda berbahaya kalau tidak ada orang dewasa ya, soleh-soleha ya. Ingat itu ya, supaya bermainnya tetap aman dan nyaman, oke? Nah, menaati aturan saat bermain membuat permainan menjadi menyenangkan. Misalnya tadi ya, soleh-soleha tidak bermain benda berbahaya. Nah, nanti ketika bermain kan aman begitu ya. Sedangkan kalau soleh-soleha bermain menggunakan benda-benda berbahaya, aduh itu bisa mencelakakan diri sendiri dan orang lain ya. Jadi kita harus tetap menaati aturan supaya bermain kita tetap menyenangkan, aman dan nyaman. Nah, sekarang coba giliran soleh-soleha ya. Tadi kan Bu Gina sudah berikan contoh beberapa 3 aturan bermain yang ada di rumah, baik di rumah sendiri maupun di rumah teman. Sekarang coba bagaimana dengan soleh-soleha? Adakah aturan-aturan yang berbeda? Silahkan tuliskan 3 ya. Tuliskan 3 aturan bermain yang ada di rumahmu, oke? Tapi di-keep dulu karena setelah ini kita akan masuk ke bahasa Indonesia, oke? Bagi soleh-soleha yang merasa lelah, boleh istirahat dulu 5-10 menit ya, lalu kembali lagi ke videonya untuk menyaksikan pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi kalau yang masih kuat, yuk kita langsung saja masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Karena Bu Gina akan lanjut ya. Tapi kalau soleh-soleha mau istirahat, Bu Gina tekankan sekali lagi, boleh silahkan istirahat dulu 5-10 menit. Boleh minum dulu, ngemil-ngemil dulu, terus balik lagi ke video ini ya. Oke, Bu Gina akan langsung ya kita membahas bahasa Indonesia. Oke. Nah,
Hari ini untuk bahasa Indonesia kita akan mencoba berlatih menulis kalimat permintaan maaf. Soleh-soleha pernah minta maaf? Pastinya pernah dong ya. Minta maaf sama ibu, minta maaf sama ayah, minta maaf sama kakak, sama adik, sama teman, pasti pernah ya. Jadi ini sudah bukan hal yang asing begitu ya. Soleh-soleha pasti sudah ini ya, sudah bisa gitu. Nah, sekarang Bu Gina punya cerita. Kita baca sama-sama ya, atau boleh disimak juga ya. Oke? Ini cerita tentang Siti dan Lani yang sedang bersepeda. Soleh-soleha pernah bersepeda? Pasti ya, pernah ya sama teman-temannya ya. Bersepeda itu menyenangkan ya, soleh-soleha. Oke, Bu Gina akan bacakan ya ceritanya. Pada Sabtu pagi, Siti dan Lani bersepeda bersama. Lani mengayuh sepeda dengan cepat dan menabrak sepeda Siti. Lihat nih ya, Lani nggak sengaja ya menabrak sepeda Siti. Nah, Siti pun terjatuh dari sepeda. Lani segera turun dari sepeda dan membantu Siti berdiri ya. Jadi ini Sitinya jatuh karena tadi tertabrak, tapi Lani tidak meninggalkan Siti. Lani segera turun dari sepeda dan membantu Siti berdiri. Lani memapah Siti berjalan dan meminta maaf. Nah, ada kata memapah. Ada yang tahu soleh-soleha memapah itu apa? Nah, bisa dilihat ya ini di gambar. Nah, ini nih memapah ya. Jadi membantu teman untuk berjalan begitu ya. Karena tadi mungkin kakinya Siti terluka saat jatuh, kesulitan berdiri, kesulitan berjalan, maka Lani memapahnya ya. Jadi ini nih yang disebut dengan kata memapah ya. Lani memapah Siti berjalan dan meminta maaf. Lalu Siti memaafkan Lani, mereka saling bermaafan. Nah, karena tadi tidak sengaja Lani yang menabrak Siti ya, akhirnya Siti meminta maaf. Dan Siti Lani maksudnya ya, karena tadi Lani menabrak Siti, lalu Lani meminta maaf dan tentu saja Siti memaafkan Lani karena memang tidak sengaja ya tadi ya. Oke, nah begitu ya soleh-soleha. Jadi ketika kita bersalah, kita harus meminta maaf, dan ketika teman kita meminta maaf, tentu saja kita harus memaafkan. Nah, tadi mengapa ya Lani meminta maaf kepada Siti? Karena Lani bersalah sudah menabrak Siti ya tadi ya. Saat kita berbuat salah sengaja ataupun tidak sengaja, maka kita harus segera meminta maaf. Dan sebaliknya, saat ada teman yang meminta maaf kepada kita, kita harus berbesar hati untuk memaafkannya ya. Seperti tadi yang sudah Bu Gina sampaikan. Oke, nah sekarang perhatikan percakapan berikut. Udin tidak sengaja menjatuhkan buku Dayu. Udin pun segera meminta maaf kepada Dayu. Nah, kira-kira bagaimana ucapan maafnya? Aku minta maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini aku ambilkan. Nah, jadi untuk meminta maaf pasti diawali atau misalnya ada kata-kata maafnya ya, seperti maaf ya, atau aku minta maaf, seperti itu ya. Oke, nah sekarang apa yang seharusnya Dayu lakukan? Tentu saja memaafkan Udin ya, yang harus dilakukan Dayu. Ya Udin, tidak apa-apa, terima kasih sudah mengambilkan bukuku. Nah, seperti itu. Meminta maaf harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas ya, serta diucapkan dengan bahasa yang santun. Nah, ini nih. Jadi jangan sampai kita meminta maafnya terpaksa. Maaf ya, misalnya seperti itu ya. Maaf ya, nggak akan gitu-gitu lagi deh. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena kalau tidak ikhlas, ya berarti tidak ini dong ya, tidak afdol minta maafnya. Ya, meminta maaf itu diucapkan dengan bahasa yang santun. Maaf ya, aku nggak sengaja, misalnya. Aku minta maaf ya. Nah, seperti itu. Lalu bisa juga menjabat tangan temanmu saat bermaafan ya. Jadi sambil bersalaman begitu ya. Nah, orang yang bersalah, orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Jadi kalau kita sudah meminta maaf,
kita merasa lega begitu ya. Tapi kalau belum meminta maaf, aduh rasanya dalam dalam hati kita pasti aja merasa bersalah begitu ya. Dan memaafkan juga dapat menyelesaikan permasalahan ya. Jadi dengan memaafkan, insya Allah masalahnya selesai. Dan ini yang paling penting, saling memaafkan dapat membuat pertemanan menjadi lebih baik ya. Kita jadi jadi banyak teman begitu ya. Oke. Nah, berikutnya, Allah Maha Pemaaf kepada hambanya. Rasulullah pun selalu mencontohkan sikap pemaaf kepada umatnya. Jadi kita sebagai makhluk Allah dan sebagai umat Rasulullah tentunya harus mencontoh. Harus juga menjadi orang yang pemaaf. Allah aja Maha Pemaaf ya yang menciptakan kita. Rasulullah saja, guru kita, imam kita ya, juga selalu mencontohkan untuk memaafkan orang lain. Lah, kenapa kita tidak ya? Kita juga harus dong, ya enggak? Oke. Nah, sekarang untuk tugas bahasa Indonesia, silahkan lihat gambar di bawah ini. Yang pertama, kamu tidak sengaja menginjak kaki temanmu saat berjalan. Dan yang kedua, kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Kira-kira permintaan maaf atau kalimat maaf apa ya yang akan kalian ucapkan kepada teman kalian ini? Tuliskan jawabannya di buku tulis tematik ya, soleh-soleha. Oke, alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Tugas belajar hari ini yang pertama, menuliskan 3 aturan bermain di rumahmu. Dan yang kedua, menulis 2 kalimat permintaan maaf ya sesuai gambar tadi. Oke? Nah, ini gambarnya Bu Gina tampilkan lagi. Jika ada yang tertinggal atau Bu Gina terlalu cepat, boleh nanti videonya diulang lagi ya, soleh-soleha. Nah, oke. Sebentar. Nah, oke soleh-soleha itu tadi ada yang lewat, siapa itu? Oke. Nah, soleh-soleha ya, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan ya, tetap semangat. Jangan lupa tugasnya tadi ya. Yang pertama, menuliskan 3 aturan bermain di rumah. Dan yang kedua adalah menuliskan 2 kalimat permintaan maaf sesuai gambar tadi ya. Nanti bisa diulangi lagi videonya kalau ada yang kurang jelas atau terlalu cepat buginanya ya. Oke, kalau begitu soleh-soleha, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih soleh-soleha. Kita ketemu lagi lain waktu ya. Besok deh. Besok kita masih ketemu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.